Teman Inusa, kemarin Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham pasca indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah hingga lebih dari 6%. Apakah kejadian ini baru pertama kali terjadi di Indonesia? Kejatuhan IHSG kali ini mengingatkan kita pada beberapa momen terburuk dalam sejarah pasar modal Indonesia. Pada 8 Januari tahun 1998, penurunan harian terdalam sepanjang sejarah terjadi saat itu. IHSG jatuh hingga hampir 12% dalam sehari ke level 347. Dan kejatuhan ini terjadi di tengah krisis keuangan Asia 1997-1998 yang melumpuhkan ekonomi Indonesia. Mata uang rupiah saat itu anjlok tajam terhadap dolar Amerika. Sektor perbankan kolaps dan banyak perusahaan besar bangkrut akibat tingginya utang dalam valuta asing. Pada 9 Maret 2020, ketika pandemi COVID-19 diumumkan pada bulan Maret di Indonesia, pada tanggal 9-nya IHSG turut terjun bebas 6,58% ke level 5.136,81 yang menjadi awal dari 7 kali trading halt atau mengalami penghentian sementara dalam beberapa pekan berikutnya. Pada 24 Maret 2020, IHSG mencapai titik terendahnya di level 3.937 atau turun 37% dari awal tahun. Insiden bursa saham tersebut memaksa otoritas bursa untuk mengubah aturan batas bawah penurunan harga saham dari sebelumnya 25% sampai 35% menjadi 10%, lalu diturunkan lagi ke 7%. Dan yang terkini adalah kejatuhan IHSG 18 Maret 2025 kemarin. Ibrahim Aswambi, Direktur PT Laba Forex Indo, berjangka membandingkan kejatuhan IHSG kemarin dengan peristiwa tahun 2019 saat terjadi perang dagang Amerika-Cina yang menyebabkan IHSG turun hingga 10% ke level 6.056. Saat itu BEI melihat jika penurunan di atas 2% sudah berbahaya, di atas 5% harus dianalisis, sementara di atas 7,5% sudah dianggap sebagai krisis yang memerlukan tindakan cepat. Head of Customer Literation and Education Kiwom Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi, ikut menyoroti faktor pemicu kejatuhan IHSG kali ini. Dia mengatakan bahwa keterpurukan IHSG kali ini merupakan akumulasi dari beberapa sentimen negatif, terutama defisit APBN yang meningkat tajam. Per Februari 2025 saja defisit APBN mencapai 31,2 triliun rupiah, yang jika dibandingkan dengan tahun lalu masih surplus 26,04 triliun rupiah. Penerimaan pajak juga turun drastis dari 400,36 triliun pada Februari 2024 menjadi hanya 187,8 triliun di bulan yang sama di tahun 2025. Menurut Octavianus, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal ini turut mendorong arus modal keluar secara besar-besaran. Hingga 17 Maret 2025, dia mengatakan bahwa investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar 26,9 triliun rupiah. Dia juga mencatat adanya panic selling dari investor retail turut memperburuk situasi sehingga BEI terpaksa melakukan trading halt untuk meredam volatilitas. Sebenarnya IHSG sudah tertekan cukup dalam sejak awal tahun 2025 ini. Hal ini disampaikan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick. Penyebabnya adalah faktor internal dan eksternal. Apakah ini hanya karena situasi global saja atau ada faktor dalam negeri juga? Jeffrey menyebut tertekannya IHSG disebabkan dari ketidakpastian global yang dipicu berbagai faktor ekonomi. Di antaranya adalah perang dagang, ketegangan geopolitik, serta kebijakan suku bunga yang cenderung tinggi.
Maximilianus Nicodemus dari Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas juga mengatakan ada faktor global di balik pelemahan bursa saham dalam negeri. Tidak hanya faktor global saja, dia juga mengatakan bahwa defisit APBN turut membuat investor bereaksi negatif. Dia menilai reaksi negatif investor terhadap defisit APBN menjadi melebar dampak dari turunnya penerimaan negara hingga 30%. Dampak dari defisit APBN tersebut dikhawatirkan pemerintah akan menambah utang yang nantinya akan membebani rupiah dan berpotensi tingkat suku bunga Bank Indonesia akan lebih sulit menurun. Ternyata faktor dalam negeri juga sangat mempengaruhi turunnya indeks harga saham gabungan. Budi Fransidi, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal UI, menilai para pelaku pasar memiliki sentimen negatif dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Dia mengatakan kepercayaan investor, terutama investor asing, semakin susut terhadap prospek ekonomi Indonesia. Benarkah kejadian ini merupakan respon pasar atas kebijakan-kebijakan pemerintah? Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat ini juga diperburuk dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Banyaknya kasus korupsi besar yang belakangan terungkap berdampak buruk pada kepercayaan investor. Begitu pula dengan rencana revisi Undang-Undang TNI yang dianggap oleh investor akan berpotensi menimbulkan gejolak politik. Kondisi tersebut ternyata berdampak serius terhadap pasar saham. Lalu bagaimana sikap pemerintah menangani kondisi ekonomi atau pasar saham tersebut? Semoga dapat diselesaikan dengan kepala dingin, bukan hanya dengan omon-omon atau mengerahkan influencer untuk pemanis suasana. Sampai bertemu di omon-omon redaksi Nusa berikutnya.